wajar-wajar aja lah ya di umur segitu asmara terus ribut berantem ya buat gua itu umum. Ya sampai minum obat penenang lah istilah kasar kayak gitu saking stresnya dia. Gitu. Si Justin Bieber-nya ya? Ya. Hai guys, kembali lagi di obrolan kepo, ngobrol sambil kepo dong. Gue Kadek, di sini kita kedatangan tamu yang spesial lagi, yaitu Kak Adam Lucius dari Detektif Astral. Hai. Berpose dong. Hai. Kayaknya lu betah banget dari konten gue ya Kak? Kepaksa. Oke guys, so today kita bakal ngomongin tentang hal-hal yang berbau dengan sesuatu yang setiap kita ngebahas tentang itu pasti bakal rame gitu, yaitu si Justin Bieber, Hailey Bieber dan Selena Gomez. Oke. Tapi disclaimer di sini guys, kita nggak ngedukung siapapun, kita bukan tim Selena, bukan tim Hailey dan yang lain-lain ya. Kita cuman di sini pingin ngeliat dari sudut pandang yang netral aja, dari sudut pandang yang isu-isunya aja gitu. Gimana Kak? Ready? Ready dong. Seperti biasa. Kita ready. Sik. Kita bukan tim Justin, Selena sama Hailey. Yep. Kita tim Lucius. Oh enggak ya. Jadi sebelum kita ngomongin hal-hal yang berbau rumornya, mungkin aku bakal nanya dulu sih tentang karakter dasarnya mereka gitu kan. Mungkin yang pertama adalah si Justin Bieber. Oke, Justin Bieber. Boleh di zoom dikit gak? Nggak udah bentok ya? Bisa. Oke, bisa. Oke, untuk karakter Justin kita sedikit aja ya. Oke. Justin tipikal orang, tipikal atau karakter Justin tipe orang yang egois banget sebenarnya. Egois banget, mungkin karena satu sisi dia masih muda ya. Egois banget, tapi memang basicnya sih, dasar basicnya egois. Terus tipe orang yang sebenarnya baik banget sama keluarga, terutama sama orang tuanya. Dia sayang banget ke orang tuanya. Gue ngerasain banget kayak apa ya, di momen dimana ada momen dia tuh nggak akan ngebiarin orang tuanya itu sedih. Sebandelnya dia, senakalnya dia gitu, dia akan tetap berpikir gimana nih cara sayang banget ke orang tuanya gimana. Dia tetap seperti itu sih. Kalau untuk orang lain dia memang agak terlalu kurang care lah ya, tapi sama keluarga dia care banget. Bisa dibilang seperti itu sih. Itu baik, sebenarnya baik, tapi egonya aja yang membuat dia kadang-kadang bertingkah yang aneh aja. Itu aja sih buat gua. Yang baru nonton kita, by the way, Kak Adam ini bisa ngelihat dari sisi karakter ya Kak ya, dan scanning memori ya guys. Jadi ini dari sudut pandang si Kak Adam. Kira-kira ada lagi nggak Kak? Oke, karakternya lagi, gue ngerasa dia tipe orang yang pekerja keras dan fokus. Makanya karena dia bisa sampai di setinggi ini ya, karena dia kunci rahasianya tuh di kerja keras dan fokus sih. Gitu. Dia nggak bisa kayak teralihkan gitu loh dengan sesuatu yang buat dia tuh nggak penting gitu. Itu sih yang gue rasa. Hebat banget ya. Maksudnya dia dari kecil sampai sekarang dia ngejar banget gitu, misalnya dari usia sekecil itu gitu. Karena gue ngerasa ini memang keinginan dia, kesenangan dia gitu loh. Jadi dia pun ngerasa kayak ya dia lebih bahagia dalam proses perjalanannya gitu loh. Beda kan kalau sesuatu yang kita nggak suka itu kan kita kurang semangat. Nah ini Justin memang cinta banget di musik bisa dibilang. Karena di musik dia seneng banget, cinta banget gitu. Makanya dia ngerasa kayak nggak ada capek gitu kan. Karena emang suka, emang cinta di situ dia. Dia ngerasa itu hidup dia. Gitu sih. Gimana? Kira-kira ada lagi nggak Kak? Dia tipikal orang yang memang ini sih. Gue harus jujur kan. Sebenarnya dia tipikal orang yang benar-benar apa ya? kurang care aja sebenarnya aslinya sama orang gitu. Benar-benar kayak mikirin dirinya sendiri banget sebenarnya. Itu aja sih. Dia tipikal egois tinggi sih tipikal.
Itu sih. Jadi pasti dalam asmara pasti akan ribut terus pasti sih. Kalau tipe-tipe yang kayak Justin ini. Karena kan egonya tinggi. Itu karakter basicnya atau emang by the time dia bakal bisa lebih dewasa atau kayak gimana? Itu karakter basicnya memang dia ego. Oke. Dia mungkin sesuai melewatin usia mungkin akan lebih bijak lagi. Oke. Itu umum ya. Gitu. I see. Ada lagi kak kira-kira tentang Justin? Cukup sementara ini dulu. Oke, next itu ada Selena Gomez. Gimana menurut kakak karakter dari Selena? Oke. Tipe sebenarnya itu dia orangnya dewasa, tapi bukan bijak ya. Dewasa belum tentu bijak. Oh, beda ya? Beda. Kan kita sama-sama tahu banyak orang dewasa tapi kelakuan atau tingkah seperti anak-anak. Gitu. Nah, ini dia memang dewasa. Pemikirannya dewasa. Gitu, dewasa. Tapi dia masih belum mengalahkan egois hatinya juga. Gitu loh. Beda sih, kalau ini lebih ke keras hati sih, bukan egois, keras hati. Jadi dia tetap dikekeh maunya dia, tapi dia tetap mikirin orang lain, tapi kekeh dia keras hati. Gitu. Kalau Justin kan lebih ke egois banget ya. Dia nggak mikirin apapun pemikiran orang, dia taunya pikiran dia aja. Nah, kalau Selena lebih keras hati nih, gitu loh. Dia lebih ke berfokus orang nggak boleh ganggu apa yang dia mau aja. Tapi orang mau ngapain terserah, gitu loh. Nah, terus sebenarnya aslinya penyayang sih. Aslinya Selena tipe kalau orang yang buat gue penyayang. Kalau punya pasangan kayak Selena pun tipe kalau orang yang bakal disayang banget aslinya ya. Kalau dia udah tumbuh dewasa banget. Tapi kan waktu kemarin itu waktu sama Justin, kalau salah dia umur berapa ya? Gue agak lupa. Antara 18 kali ya. Itu masih muda, jadi wajar-wajar aja lah ya di umur segitu asmara terus ribut berantem ya, buat gue itu umum. Karena dia masih ya belum menjajak pendewasaan lah. Gitu. Dari segi asmara tuh ribet buat gue sih, ribet banget. Gitu. Intinya gitu. Yang gue suka dari dia sih dia tipe orang yang ada memori sih. Dia berusaha banget memisahkan antara karir dan asmara nih. Nah, dia lagi di fase itu dari gue. Memisahkan karir dan asmara. Kadang-kadang orang-orang secara nggak sadar menyatukan nih. Karir asmara terus jadi satu prioritasnya. Padahal harus dipisah. Karir duluan baru asmara. Nah, kalau orang kadang-kadang dikombinasi tanpa sadar. Ujungnya berantakan semua. Gitu, harusnya di prioritas utama di karir, kedua baru asmara. Berarti di proses bijak tadi ya kan? Iya, gitu. Kira-kira ada lagi nggak kak? Pokoknya dia baik, sebenarnya hatinya baik banget sih, baik banget aja. Bukan baik banget aja, tapi emang baik banget. Baik banget. Gue nggak ngerasa kayak dia bakal jahatin orang tuh, gue nggak ngedapatin itu di Selena. Gitu loh. Dia tipe orang yang benar-benar sama circle, sama keluarga tuh sayang banget. Ini juga sih kak, FYI dia tuh sempat ngasih kayak ginjal ke temennya karena temennya lagi kayak sakit gitu deh kalau nggak salah. Tapi kan koreksi kalau salah ya. Gue ngeliat di Instagramnya sih. Gitu. Nah itu kan berarti salah satu bentuk wujud dia care banget kan. Sayang banget. Dia nggak ada niat. Gue nggak ngedapetin kayak. Nah di momen itu kan ada sebuah rasa di mana sering nggak nih orang pengen jahatin orang. Nah ini dikit banget, dikit. Jadi gue rasa nih orang baik banget sebenarnya aslinya. Baik banget, asal jangan dikecewain. Dikecewain, dijahatin udah. Kalau dia udah kayak gitu udah tuh. Gitu. Mungkin ada hubungan sama ya Justin juga ya. Gitu ya. Oke, nanti deh. Nextnya. Ada lagi nggak kak kira-kira? Sementara itu dulu kali ya untuk Selena. Yang jelas dia orangnya baik sih. Memang bener-bener baik. Gitu. Cuman keras hati aja. Gitu. Kayak keras hati itu sama dengan punya prinsip gitu nggak sih? Iya, punya prinsip. Gitu. Punya prinsip. Kalau udah dia punya prinsip tuh udah. Tapi gue suka sih. Gitu. Kok gue suka sih? Semua orang juga suka. Semua orang juga suka. Gue lupa guys, gue lupa.
Ya intinya cewek prinsip dan punya harga diri itu oke banget sih buat gue. Itu sih. Dan dia menggambarkan itu. Gitu bisa dibilang. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Dia fleksibel sih gue rasain. Dia bisa jadi wanita karir dan jadi ibu rumah tangga, dia bisa. Kan banyak orang kadang cuma bisa ibu rumah tangga, kalau nggak dia cuma bisa wanita karir aja. Nah kalau dia fleksibel, Selena bisa jadi wanita karir, bisa jadi ibu rumah tangga juga. Gue ngerasain kok ada naluri keibu-ibuannya. Itu sih. Kira-kira ada lagi Kak? Di Indo ada nggak yang kayak gini? Itu aja sih yang mau gue tanya. Ya? Iya, ada nggak yang kayak gini? Kayaknya dia semua juga dong. Oke. Kemarin siapa? Si Camila. Dia juga mau. Ini dia juga mau. Apa salahnya gitu kan? Apa salahnya memilih coba kan? Semua kan itu harus memilih gitu kan. Tolong guys, ini buaya ini. Lagi ya Kak? Cukup dulu kali ya. Cukup dulu ya. Oke. Next itu ada si Hailey Bieber. Ini istrinya si Justin ya. Kalau dia gimana Kak? Hailey. Hailey tipe orang yang sebenarnya buat gua gimana ya? Dia orangnya baik, tulus. Tapi dia tipe orang yang gua nggak suka. Dia tipe orang yang perasa. Dia nggak kadang-kadang berpikir dan bertingkah nggak pakai logika. Itu Hailey. Dia tipe orang dikit-dikit merasa. Jadi kalau kita berpikir menggunakan rasa, kadang-kadang kita jadi nggak benar. Entah kita bisa jadi positif, kita bisa juga jadi negatif nih. Nah kelemahan Hailey di situ. Dia tipe orang menggunakan pikiran, perasaan, bukan logika. Sensitif gitu. Nah itu. Tapi kalau ditanya baik, itu juga baik, sama kayak Selena. Dia baik kok orangnya gitu. Baik. Terus ya balik lagi ya, dia lemah. Buat gue sih semua oke sih. Apa namanya Helena? Hailey, sorry. Si Hailey ini buat gue baik. Cuman negatifnya dia tipe orang yang sensitifnya over. Gitu loh. Sebenarnya cewek banget lah ya. Ya cewek pada umumnya sih. Cewek pada umumnya lah. Tapi buat gue ini akan jadi negatif buat dia nih, bumerang negatif buat dia kalau dia tipe orang menggunakan pikiran, pakai pikiran, perasaan. Semua kalau dirasain itu ya aneh. Gitu loh. Kita nggak tahu kita benar, kita nggak tahu kita salah. Coba aja orang tipe-tipe berpikir dengan menggunakan perasaan itu ngambang hidupnya, nggak tahu ini benar apa salah. Kayaknya salah aja dia. Coba aja, tulis di kolom komentar gitu. Maksudnya kalau kamu pakai perasaan tuh gimana? Tipe orang yang menggunakan pikiran, perasaan, hidupnya nggak akan bahagia karena semua tuh akan kelihatan salah aja. Orang salah, dia salah, semua salah. Itu setahu gue ya, serba salah. Gitu, kita jadi salah, dia salah, semua salah, nggak ada yang benar di dunia ini. Coba aja, kalian yang punya pasangan, coba aja kalian pikirkan gitu kan. Semua tuh kayak salah gitu. Nanya salah, nggak nanya salah, pokoknya salah aja. Gitu. Jadi saking dia menggunakan perasaannya, dia jadi kayak serba sensitif gitu. Iya, sebenarnya dia tipe butuh pasangan yang dewasa sih, dewasa yang bisa ngebimbing si Hailey bisa dibilang. Tapi gue harap Justin bisa lah bimbing gitu loh. Terus ada lagi nggak kira-kira Kak? Hailey tipe orang yang buat gua dia sebenarnya baik banget sih, sebenarnya baik, tapi dia nggak bisa bedain antara antara baik dan polos itu aja lah. Maksudnya gimana Kak? Polos itu bahasanya agak gue lembutin. Antara baik dan polos itu aja sih. Ngerti kan? Jadi dia maksudnya gimana ya? Intinya jujur ini masalah sih buat gue. Dia tipe orang yang menggunakan dikit-dikit perasaan. Makanya dia nggak bakal bahagia biasanya. Akan ada bentrok hati dan masalah terus gitu. Gue ngerasain banget, kenceng banget kan. Di saat dia mikir dikit-dikit pakai perasaan, capek loh. Itu gitu loh. Balik lagi guys, kita di sini nggak tim Hailey atau tim Selena ya. Ini benar-benar netral aja gitu. Semua baik kok. Selena dan Hailey itu baik. Dua-duanya baik. Gue nggak ngerasain kayak
si Heli juga gue nggak ngerasain kalau dia tuh bakal jahatin orang, dia enggak. Dia enggak. Dia enggak banget. Bahkan si Heli nih, saking baiknya dia, mau dikecewain model apapun, kalau dia sayang sama orang, dia tetap bisa maafin. Itu Mungkin ya? iya, bisa dibilang gitu loh, baik banget. Itu makanya gue bilang, si Heli ini harus PR banget buat dia kalau dia denger gitu kan. Dia membedakan antara kebaikan dan polos itu aja. Itu bahaya banget buat dia. Udah itu doang sih. Masalah di circle itu aja. Gitu sih. Kira-kira ada lagi nggak Kak tentang Heli Kak? Dia adalah istri yang baik, tapi tidak bukan ibu yang baik, itu aja sih. Jadi dia bisa ngurus suami tapi tidak bisa mengurus istri, ngurus anak yang baik. Tipenya begitu setahu gue. Beda gitu. Ya? Beda kalau Selena. Kalau Selena tipe cewek yang bisa ngurus anak, gak begitu beres ngurus suami. Dia berbalik. Gitu. Ada wanita yang gue tahu begitu karakternya. Bisa jadi istri yang baik tapi belum tentu bisa ngurus anak. Ada sebaliknya, bisa ngurus anak tapi belum tentu bisa ngurus suami. Gitu loh. Jarang gue menemukan dua-duanya bisa. Kecuali si Camila kemarin itu. Oh ya, Camila is the best. Camila, yang I'm with you. nonton ya. I'm with you, Camila. Oke. Linknya di sini. Camila. Oke. Oke, Kak, ada lagi ya Kak kira-kira? Gue kalau sama Camila yang kayaknya bakal jadi perempuan gue kayaknya. Dia yang akan ngelindungin gue kayaknya. Dia tuh orang strong banget deh. Strong banget. Oke, bawa Camila. Oke, kalau kepo ada linknya di sini ya guys. Oke. Lanjut. Kira-kira ada lagi nggak Kak? So good lah, gak ada masalah sih di Heli. Cuman kisah cintanya aja yang bermasalah. Kisah cinta ya segitiga. Itu aja. Berarti dari segi karakter cukup ya Kak ya? Cukup lah. Oke, thank you Kak. Oke Kak, kalau gitu bisa dikasih tahu nggak sih kenapa si Justin bisa cocok sama Selena, begitu juga kenapa Justin bisa mungkin jatuh cinta kali, bukan cocok kali. Jatuh cinta sama Selena atau sama Hailey? Nah, sama Selena dulu deh. Kalau kenapa Justin bisa suka sama Selena? Selena itu tipenya Justin banget. Tipe yang wanita yang dia idamkan lah, bisa dibilang. Itu bisa dibilang. Nah, jadi wajar dong Justin deket dan pacaran gitu kan. Tipe secara fisik? Fisik dan pemikiran. Dan dan Selena adalah teman berantem dalam hubungan tuh yang oke banget buat Justin. Iya loh. Kata ibu kosan gue dulu ya, berantem itu dalam pacaran tuh adalah bumbunya cinta katanya. Gue sampai ketawa tuh waktu dia ngomong kayak gitu. Tapi benar ternyata? Ternyata benar? Nggak tahu dia. Ya berantem aja gue sama pasangan gue gitu loh. Terus kalau sama si Hailey karena dia ngerasa waktu itu hatinya drop banget kan. Dia butuh orang yang bisa kayak menenangkan dia gitu loh, menerima dia dalam kondisi yang lagi drop gitu loh. Nah, Hailey di fase itu. Fase dimana bisa menenangkan si Justin dengan kondisi yang dia lagi drop. Gitu loh. Jadi kenyamanan lah yang membuat antara Justin dan Hailey terjadinya sebuah hubungan. Kenyamanan. Bisa gue simpulin gak sih Kak kalau si Selena itu adalah orang yang dia pinginin dan Hailey itu adalah orang yang dia butuhin gitu. Benar? Iya, gue setuju banget. Benar ya? Oke, kalau kayak gitu kenapa si Justin itu bisa putus sama Selena? Kalau gue lihat di scanning memory ya itu bukan kesalahan siapa-siapa sih. Lebih ke sebuah cinta yang datang di waktu yang tidak tepat aja sih buat gue. Karena dua-dua masih muda. Dua-duanya masih muda, egonya masih tinggi-tinggi. Satu ego, satu keras hati. Tahu kan yang terjadi. Salah satu sama lain belum sama-sama setia. Terjadilah hubungan toksik, berantem terus. Si Justin cemburu sama Selena cemburu sama si Justin, ya begitulah ya. Ditambah lagi dengan kurang waktu, nggak quality time, ya udah. Mereka kan sama-sama sibuk kan, gitu. Bingung nggak sampai di sini? Enggak sih, berarti memang pada saat itu mereka ketemu di saat yang tidak tepat aja, padahal mereka sama-sama cocok mungkin ya. Iya, oke.
tuh guys. Oke, selanjutnya itu sebenarnya apa sih Kak yang benar-benar ngebuat si Selena itu down dan jadi drop lah gitu setelah dia putus dari Justin? Rasa kecewa sih, dia ngerasa kayak ya sebuah rasa kecewa sih, rasa kecewa yang mendalam gitu kan. Dia cinta sama Justin, dia cinta, tapi dia ngerasa dia kecewa, dia ngerasa sakit hati gitu loh. Dia kecewa, dia sakit hati, ya stres lah, ya stresnya anak ayah orang apa ABG gimana sih, galau. Nah cuman itu aja sih buat gua, karena satu sama lain tuh kayak yang si Selena berharap Justin ngertiin dia, Justin ngarep Selena ngertiin dia, jadi lagi rebutan kasih sayang nih. Lo sepertiin gue dong, gue sepertiin lo dong, kayak gitu tuh. Oke. Gitu sih, tapi dia ngerasa kayak Selena tuh berpikir gini di hatinya dia. Padahal gue tuh udah ngerasa cinta banget sama si Justin, kok Justin kok gak sayang sama gue, gak tulus sama gue gitu. Kok gak apa ya, gak istilah kasar gak sayang tuh kok. Maksudnya tuh Justin tuh kok ego banget sama gua gitu loh. Itu sih. Itu yang bikin dia ngedrop gitu ya? Yep, kecewa. Itu. Sebenarnya kalau dari sisi Justinnya, dia merasakan hal yang sama nggak? Maksudnya apa yang dipikirin Selena itu emang beneran yang terjadi apa nggak sih Kak? Sebenarnya sih ya balik lagi kan, dua-duanya salah, nggak ada yang benar gitu kan. Ya pacaran satu sama lain, satu egois, satu keras hati, nggak ketemu, nggak ada yang salah gitu. I see. Maksudnya nggak ada yang bisa disalahkan, dua-duanya salah buat gue gitu. Terus kemudian kira-kira di hubungan yang putus ini tuh siapa sih yang paling ngerasa kehilangan? Justin dong. Ini masih ngomongin Selena sama Justin ya guys? Justin. Kalau untuk merasa dia kehilangan guys, Justin lebih merasa kehilangan Selena ketimbang Selena. Nah inilah yang gue bete dari cewek. Kenapa tuh? Ya gini nih. Kok dia selama gue 16 tahun jadi konsultan, cewek itu kalau lagi sayang banget sama kita emang. Ke semua klien-klien gue juga mengatakan demikian. Tapi kalau udah lupa tuh lupa banget, kayak nggak kenal gitu. Kayak bisa move-nya bisa lebih gampang daripada cowok gitu. Kalau cowok kan kadang-kadang susah gitu ya. Kalau cewek itu kadang-kadang gitu loh. Kayak nggak pernah hidup bareng gitu loh. Tahu lupa gitu. Itu makanya kelebihan cewek, makanya cowok jangan kurang ajar gitu. Gimana ya? Totalitas ya guys. Mana dong itu tolong dong komentar cowok-cowok dong belain gue di sini ya. Kita perang gen di sini. Ayo yang feminisme, enggak bisa. Itu gitu sih. Itu yang kadang-kadang membuat ya itulah kelebihannya wanita ya. Di saat dia lupa, wow lupa banget gitu loh. Kayak nggak kenal gitu. Iya enggak? Enggak, karena gue sebagai konsultan kan gue tahu banget tuh kasus-kasus klien gue gitu loh. Intinya gitu sih. Oke, berarti udah jelas ya siapa yang paling ngerasa kehilangan ya? Iya. Oke, next, walau udah dinyatakan berhasil melewati masa-masa sulitnya, apakah Selena itu masih mikirin Justin Bieber dikit aja sampai saat ini? Dari sudut pandang lu ya? Ya balik lagi gue bilang, namanya cewek ya cuman kayak inget tapi masih ada sebel gitu ya, udah gitu doang. Beda sama Justin, kayak kalau ngeliat itu kan masih kayak sakit hati. Beda ya. Kalau Justin ngelihat Selena tuh kayak sakit hati masih, walaupun kayak dia masih kayak sakit hati gitu. Tapi kalau Selena lihat Justin tuh kayak masih kayak kesel aja gitu. Gitu aja. Tapi nggak ada rasanya. Nah itu ya, rasanya kayak ya udah ya. Lo tau apa ujung pulpen kan? Kayak di kertas gitu. Kecil itu doang gitu. Tuh nggak enaknya. Oke, ada lagi tambahannya nggak? Enggak, lanjutkan. Nanti gue di demo cewek-cewek di sini lagi nih nonton katanya. Gue di demo fansnya Justin Bieber dan Selena dan Hailey, tolong jangan bully kita ya. Oke, next, kira-kira apa sih yang ngebuat Justin itu cepat membuka hati? Dia tuh jadi hanya butuh waktu 5 bulan selesai putus sama Selena, dia langsung sama Hailey gitu, dan nikah sama Hailey dalam hitungan yang cepat lah. Kenapa gitu? Iya. Apa yang bikin dia
dia balik lagi di fase itu kan. Justin lagi patah hati berat kan, patah hati berat gitu. Dia ngeliat ya udah patah hati berat, jadi dia butuh seseorang yang menerima kehancurannya dia gitu, yang bisa ngebangun dia lagi gitu. Nah, Hailey tempat yang nyaman buat dia dalam pemulihan. Nah, akhirnya terjadilah sebuah hubungan kenyamanan. Oke. Gitu lah bisa dibilang. Akhirnya si Justin ngerasa sayang sama Helen. Gitu. Hailey sayang sama Hailey, intinya gitu sih. Dan Hailey-nya pun demikian, sayang sama Justin. Sayang sama Justin. Kenapa tuh, Kak? Ya kalau Hailey tuh tipe dia memang cinta sama Justin. Tapi kalau gue boleh jujur nih, Justin ke Hailey tuh sayang. Justin ke Selena itu cinta. Ini berat. Tolong jangan sorry ya, guys. Gue harus fair-fairan kan gitu loh. Duh, ikut-ikutan. Lanjut. Oke. I see. Itu jujur sih gue gimana ya. Ya udahlah ya. Udah nggak apa-apa lah. Terus? Oke, next. Jadi kayak banyak di artikel gitu, Kak. Katanya kalau Hailey itu adalah penyembuh dari rasa sakit hati Justin Bieber. Ya. Oke, tadi udah lu jelasin kan. Jadi di sini tuh berarti ada masalah yang kita nggak tahu di balik kandasnya hubungan Selena sama Justin gitu. Masalah itu dari pihak mana dan asalnya dari mana sih? Ya balik lagi, semua terjadi dari sisi kayak ya keegoisan satu sama lain dan keras hati. Berawal dari situ. Terus rasa kecemburuannya, namanya cemburu ABG lo tau lah ya. Ya Selena cemburu sama Justin juga merasa cemburu sama Selena. Ya akhirnya ya gitu ya. Oke, jadi di nggak situ ketemu gitu loh. Kondisi emosinya memang sama-sama labil gitu ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah Hailey dan Selena itu beneran akur atau cuman pura-pura akur? Ini yang bikin pertanyaan membuat mancing kita dibully sih ini, Kak. Tolong Selly. Gimana ya? Sebenarnya nggak akur banget. Ya pastilah ya, Hailey pasti akan matanya sinis. Jangan dekat-dekat. Gitu. Jangan dekat-dekat ke urusan. Intinya nggak akur banget sih. Tetap cemburu sih. Hailey cemburu sama Selena. Kalau Selena ya? Biasa aja. Biasa aja. Tapi Selena tahu Hailey masih ada jealous ke dia. Selena ngerasa. Tolong jangan bully kita ya guys ya. Jangan bully kita ya guys ya. Oke. Next. Jadi di artikel itu, Kak, ada yang menyebutkan bahwa Justin adalah yang paling sakit. Tapi di artikel yang lain ada juga yang menyebutkan bahwa Selena lah yang paling tersakiti gitu. Di sini tuh ada nggak sih playing victim di masing-masing kubu? Oke, yang paling sakit pasti sebenarnya jujur Justin. Karena Justin yang benar-benar cinta banget sama Selena. Malah Justin Bieber ya? Justin. Justin banget sebenarnya. Gue bisa ngerasain sih dari memorinya dia, kesakit hati yang kayak benar-benar kayak stress drop banget. Gue ngerasain memori dia kayak ya sampai minum obat penenang lah istilahnya kayak gitu, saking stresnya dia. Gitu. Si Justin Biebernya ya? Ya, yang pertama sakit, yang fatal itu di Justin, kedua baru Selena. Gitu. Oke, ada tambahan lain nggak? Itu lumayan bikin kaget juga sih. Akhirnya malah Selena yang Justin. Karena mungkin nggak cowok kan, jaga privasi, jaga image gitu, sebenarnya Justin. Justin lebih hancur. Ya cewek kan kadang-kadang drama. Kita nggak ngebully siapa-siapa ya guys. Tolong Anda ini, kamu feminis tolong komen di bawah. Gimana ya? Drama sinetron gitu ya. Oke. Gue kan harus jawabnya secara realita dong gitu. Oke. Jadi ada juga yang bilang kalau Justin itu hanya menjadikan Hailey itu untuk alibi, untuk balasin sakit hatinya sama Selena. Bener? Enggak gitu. Enggak ya? Justin bener-bener sayang sama Hailey. Itu bener-bener sayang. Dan jujur kalau gue pun berpikir memang Justin lebih butuh Hailey ketemu Selena. Karena Hailey bisa ngurusin Justin sih, ketimbang Selena.
Itu gue rasain. Karena Hailey bisa menahan egonya Justin. Sedangkan Selena nggak bisa nahan egonya. Malah ego ketemu ego. Kalau Hailey, dia bisa menahan itu. Dia kuat menahan egonya Justin. Sabar, Hailey sabar. Dan mungkin juga si Hailey bisa ngebawa Justin ke arah yang lebih baik ya sekarang ya. Iya, gue setuju sih. Maksudnya hubungan pernikahan antara Justin dan Hailey itu gue setuju banget. Setuju banget, bisa dibilang. Oke. Ya, semua orang punya jalan cerita lah ya. Jodoh kan di tangan Tuhan. Betul guys. Gitu, gimana lanjut? Gak ada pertanyaan lagi. Cukup. So itu adalah pertanyaan terakhir ya. Oke. Kira-kira dari kakak sendiri ada yang mau ditambahin atau kata-kata? Ya intinya gini sih guys. Apa ya? Asmara tuh rumit banget. Jadi saran gua, jadiin asmara tuh prioritas kedua aja. Yang pertama itu adalah karir. Jadi prioritas utama kita dalam hidup, saran gua adalah karir, baru asmara. Jangan digabung. Itu pesan gue banget. Karena di saat kita menggabungkan, udah rusak lah, kolaps lah kita dalam hidup gitu loh. Gitu sih intinya pesan gue. Dan satu lagi, carilah pasangan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Biar hidup kita aman, tentram, damai, dan bahagia. Itu sih. Oke. Thank you Kak untuk kata-katanya dan untuk insight-nya. So guys, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupin loncengnya biar kalian tahu kalau kita bakal ada update terus setiap minggunya. Jangan lupa juga komen ya, kira-kira kita bakal ngebahas apa lagi. Siap. Oke. Nah. Bye guys.